Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Kita akan mempelajari masih tentang bab trigonometri, tapi kita akan mempelajari tentang fungsi trigonometri ya. Ya, langsung saja. Nah, ini pengertian dari fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini merupakan fungsi yang memetakan himpunan bilangan X yang merupakan anggota dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real oleh suatu relasi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan atau kosekan ya. Nah, ini lihat di sini terdapat gambar ya, di sebelah samping itu ada himpunan A dan himpunan B ya. Himpunan A dan himpunan B ini dipetakan oleh suatu fungsi yaitu X memetakan ke Fx ya, dengan X itu merupakan anggota dari bilangan R, atau ini dibacanya X adalah elemen dari himpunan bilangan real ya. Nah, ini merupakan ukuran sudut. Jadi X itu merupakan ukuran sudut yang bisa saja dalam bentuk derajat ataupun dalam bentuk radian ya. Kalau radian itu berarti dia pakai V ya. Ingat lagi di materi pertama tentang trigonometri ya, derajat dengan radian, nah, itu perbedaannya. Sebagai daerah asal fungsi. Nah, jadi yang X ini merupakan, atau himpunan A ini nih, merupakan dia asal fungsinya, daerah asalnya ya. Nah, sedangkan Fx atau himpunan B ini nih merupakan bilangan real. Nah, sebagai daerah hasil fungsi. Itu ya, bilangan real itu dari angka 1 positif atau negatif, atau angka apa tuh namanya, pecahan. Nah, itu juga bilangan real ya. Jadi bilangan itu bilangan, semua bilangan lah, itu disebutnya bilangan real. Akar juga termasuk bilangan real ya. Lanjut ya. Nah, yang kedua ini grafik fungsi trigonometri. Nah, grafiknya, jadi grafik fungsi trigonometri itu dapat dilukiskan ya, bisa kita gambar melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, nyatakan dalam diagram Cartesius dengan X menyatakan besaran sudut dalam derajat atau radian. Jadi sumbu X ini dia nilainya itu atau besarannya itu merupakan besaran sudut ya, bisa dalam bentuk derajat ataupun radian. Dan sumbu Y nya itu menyatakan nilai fungsi Fx, nilainya ya. Berarti misal kayak sinus 0, berarti kan sinus 0 derajat. Nah, 0 derajatnya itu X, sedangkan nilainya, nilai dari sinus 0 derajat adalah 0. Nah, nilai dari sin 90 derajat 1. Nah, 90 derajatnya itu adalah X nya, 1 nya itu merupakan Y nya. Nah, seperti itu ya. Yang B, ambil nilai X sebagai sudut-sudut istimewa, kemudian tentukan nilai fungsi Fx nya ya. Jadi X nya itu sudut-sudutnya bisa dari 0 derajat kan, terus ke 30 derajat, 45 derajat, sampai ke 360 derajat, atau bisa juga dalam bentuk radian. Kalau radian itu apa? 0, terus berapa? V per 6, terus berapa lagi? V per 3, terus berapa? Sampai 2V ya. Jadi nilai V itu dalam radian 180 derajat. Nah, yang C, jika diinginkan buatlah skala yang sama pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian bisa membuatkan skala yang sama ya, dari nilai X nah dengan sumbu yang ada, atau dari sudut yang ada di sumbu X dengan nilai yang ada di sumbu Y nya. Nah, yang D, hubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah B. Nah, tadi yang langkah B itu dihubungkan sehingga diperoleh kurva yang mulus. Nah, ya, seperti ini ya langkah-langkahnya untuk membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, yang berikutnya ini
grafik fungsi sinus. Nah, kita udah masuk ke dalam grafik fungsi trigonometri yang pertama, yaitu fungsi sinus atau fungsi sin ya. Nah, lihat ini grafiknya. Jadi di sini yang tadi ya, kan langkah-langkahnya tuh yang tadi kita buat apa ini namanya, koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu X ini berisi sudut ya, bisa dalam bentuk derajat maupun radian. Nah, ini di sini kita menggunakan radian, boleh juga menggunakan derajat ya, sama saja. Ya, karena susah mengetik derajat di apa ini namanya, dalam seperti ini, jadi kita menggunakan radian saja ya. Kita ingat saja, radian itu nilainya berapa, 180 derajat ya. Berarti ini kan 180 dibagi derajat, 180 dibagi 6 berarti kan 30 ya, 30 derajat. Ini 180 dibagi 3 berarti berapa? 45 ya. Bukan ya, bukan. 180 tadi dulu dibagi 6 kan 30, 180 dibagi 3 berarti 60 ini ya. Ini 180 dibagi 9 berarti dibagi 9 dibagi 2 90. Berarti yang di sini itu sudutnya ini tadi berapa? 30 ya. 30 derajat. Ini tadi 60 derajat. Ini 90. Itu ya. Yang ini 180. Ini 360. Nah, yang lainnya kalian hitung sendiri aja ya, biar ada kerjaan kalian. Dan kita waktunya juga jangan terlalu lama gitu ya. Paham nggak? Berarti kalau ini kan tadi sih, kalau pi dibagi 3 itu kan 60, berarti kali 2 ini 120 ya. Ini dibagi 6 30 dikali 5 150 gitu ya. Jadi di sini boleh dilengkap-lengkap, yang penting sesuai dengan aturan ya. Kalau mau ditulis ini kan harusnya ada 45 ya, boleh mau ditulis juga 45. Berarti 45 itu berapa V per 4 ya. Iya, V per 4. Nah, V per 4 itu kan 180 dibagi 4 berarti 45. Betul ya? Iya. Nah, jadi lihat di sini, untuk grafik fungsi Y ini kan sama dengan sin X ya. Jadi grafik fungsi Y itu merupakan sinus dari X. X-nya ini merupakan sudutnya, besar sudut. Nah, yang antara 0 derajat atau 0 dalam radian sampai 2V dalam radian ya, atau 0 sampai 360 derajat. Nah, X ini bisa bernilai radian, bisa bernilai derajat ya. Untuk Y-nya ini dia merupakan hasil dari nilai fungsi sinus ini. Misal sin X, X-nya 0, berarti sin 0, nilainya berapa sin 0 itu? 0 kan? Nah, di sini sin 30 nilainya berapa? Sin 30 setengah ya. Terus selanjutnya sin 90 berapa nilainya? 1. Nah, jadi ini kita tinggal dihubungkan tadi yang V per 6 ini atau 30 derajat nilainya setengah. Nah, berarti di sini dia titiknya 90, di sini 1. Nah, terus ini berapa ini tadi? 150 ya, berarti 150 derajat setengah juga. Nah, terus turun dia. Nah, 180 0, turun terus turun. Nah, ntar naik lagi di sini. Seperti itu ya. Ini merupakan grafik fungsi sinus dari X sin X. Nah, ciri-cirinya nih, lihat. Ciri-ciri grafik fungsi Y sama dengan sin X adalah yang pertama memiliki nilai maksimum 1 dan minimum 1.
Nah, maksimum minimum yang mana? Nih lihat, kita lihat nilai maksimum 1 ini dari sumbu Y-nya ya, atau dari puncak yang ada di grafiknya. Nah, ini kan titik puncaknya nih. Titik puncaknya itu berarti titik nilai maksimumnya. Dia ada di nilai sumbu Y sama dengan 1 ya, nilai Y-nya ya. Nih, berarti ini yang disebut nilai puncaknya. Nah, sedangkan atau nilai maksimumnya, sedangkan nilai minimumnya dia ada biasanya di fungsi sinus itu di lembah. Nah, kalau tadi di bukit nih puncak ya, kalau ini di lembahnya. Nah, lembahnya ini ada di sini, yaitu sama -1 ya. Kalau nilai puncaknya atau nilai maksimumnya 1, nilai lembahnya atau nilai minimumnya, nilai terendahnya yaitu -1. Memiliki amplitudo sama dengan setengah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, berarti tadi setengah dalam kurung nilai maksimal kan 1 dikurangi nilai minimal -1, berarti 1 dikurangi -1 berarti kan 2 ya. Ini sama aja jadi plus, jadi 1 ditambah 1 berarti 2. Berarti 2 itu ini kayak 7 sih. Nah gitu ya, masih kayak 7 plus. Nah berarti setengah kali 2. Nah berarti hasilnya 1. Ini nilai amplitudonya 1 ya. Untuk ini yang kecilnya memiliki periode sebesar 2V radian. Nah, 2V radian. Maksudnya apa periode itu? Oh iya, tadi apa ya, amplitudo itu apa, periode itu apa? Nah, di sini ya. Untuk periode itu merupakan jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Jadi jarak pengulangan grafik fungsi trigonometri. Nah, lihat di sini. Pertama kan grafik fungsi itu ada di titik 0 ya, atau di sumbu X dimulainya ya. Nah, dia naik ke atas membentuk sebuah bukit, terus turun sampai dia membentuk sebuah lembah. Nah, kemudian naik lagi nih, nah sampai di sumbu X lagi. Nah, ini merupakan periodenya. Jadi periode itu dari 0 sampai 2V. Maka untuk grafik fungsi sinus periodenya itu sebesar 2V radian. Nah, berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini disebut periode ya, periode. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk periodisitasnya itu dari fungsi sin dalam kurung X plus K dikalikan 2V sama dengan sin X, dengan K merupakan elemen dari bilangan bulat. Ya, yang B, grafik fungsi kosinus. Nah, tadi sinus, sekarang yang kosinusnya. Nah, ini perhatikan diagram atau grafik dari fungsi kosinus berikut ini. Ada sedikit perbedaan ya dari yang sinus. Nah, lihat, kalau tadi sinus itu dimulainya dari sumbu titik 0 ya, karena kan nilai dari sin 0 ya 0 ya, sin 0. Kalau di sini kan kosinus 0 nilainya adalah 1. Jadi dia dimulai dari atas dulu nih, dari atas turun, nah ke bawah sampai terus naik lagi ke atas. Nah, berarti periodenya dari berapa nih kalau periode nih? Kalau kita lihat periodenya adalah ya benar ya, sama seperti sinus yaitu 2V. Nah, dari sini ke sini ini periodenya. Kita tulis P aja ya, singkatan dari periode. Nah, seperti itu ya. Kalau nilai maksimalnya berapa? Ya, nilai maksimalnya 1 ya. Sedangkan nilai minimumnya -1. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya itu
setengah dikalikan atau dalam kurung nilai maksimal dikurangi nilai minimal, berarti sama seperti sinus ya, amplitudenya juga 1. Nah inilah, lanjut saja langsung ciri-ciri dari grafik fungsi Y sama dengan cosinus X adalah, ya tadi benar ya, memiliki nilai maksimum 1 dan nilai minimumnya juga min 1 sama seperti sinus. Terus memiliki amplitudo nya juga 1 sama seperti sinus. Memiliki periode sebesar 2V radian sama seperti sinus juga. Dan periodisitasnya dari fungsi kosinus dalam kurung X tambah K dikalikan 2V itu sama dengan kosinus X. Nah, dengan nilai K merupakan anggota dari bilangan bulat. Seperti itu ya. Jadi ini hampir sama seperti sinus ya, ciri-ciri grafik fungsi kosinus itu. Hanya saja yang membedakan gambar dari grafik fungsinya. Nah, sekarang grafik fungsi tangen ya ini. Aduh, kok tangis ya? Tangen. Nah, ya. Grafik fungsi tangen itu seperti ini dia. Ya. Jadi dia yang pertama kan dari 0 terus ke atas. Nah, tidak terhubung dengan grafik yang lainnya. Jadi misa-misa nih. Ini grafik yang di tengah, ini grafik yang terakhir. Ya. Nah, untuk yang garis titik-titik yang warna kuning ini karena nilai dari tangen atau tan berapa ini 90 itu kan tidak terdefinisi, makanya maksudnya dipisahin ya. Jadi nih grafik tangen itu dia tidak akan mencapai di titik V per 2 atau 90 derajat. Dia hanya paling ada di pinggiran saja dia kalau diperpanjang terus. Seperti itu ya. Jadi tidak akan bertemu dengan grafik yang lainnya atau terpisah ya. Sangat berbeda dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri dari grafik fungsi Y sama dengan tan X adalah yang pertama itu dia memiliki nilai maksimum positif tak hingga. Nah, positif tak hingga itu mana? Ini ke atas. Kenapa disebut tak hingga? Ya karena dia tidak, jika diperpanjang itu terus sampai atas, sampai kita juga tidak tahu berapa nilai maksimumnya. Begitu juga dengan nilai minimumnya. Terus ya sampai bawah terus. Sangat panjang sehingga tak terdefinisikan atau tak terhingga ya. Nah, makanya nilai maksimum dari fungsi tan itu positif tak hingga dan nilai minimumnya negatif tak hingga. Nah, dia memiliki periode sebesar V radian. Nah, kenapa sebesar V radian? Tidak sama seperti kosinus dan sinus ya. Nah, tadi kan periode itu artinya apa tadi? Yaitu jarak pengulangan atau jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik awal ke titik pengulangan yang pertama. Nah, ini kan titik awalnya nih. Dia ada di sini ke atas. Nah, dia melakukan pengulangan di mana? Nih, pas di V. Nah, sini ya. Dia melakukan pengulangan ke atas lagi walaupun ada yang ke bawah juga, ya tidak apa-apa. Nah, baru dia ntar melakukan pengulangan di 2V. Nah, karena periode itu jarak pengulangan dari titik awal ke titik pengulangan yang pertama, berarti dari sini 0 ke V. Nah, berarti periodenya itu adalah V radian ya. Nah, ini V. Periodenya V radian. Sedangkan periodisitasnya itu dari fungsi tan yaitu adalah X plus K kali V sama dengan tan X, untuk K merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, sekarang yang D ini grafik fungsi trigonometri Fx sama dengan A sin Kx ditambah B, dan Fx sama dengan A cos Kx ditambah B ya.
Nah ini langkah-langkah melukis grafik fungsi fx sama dengan a sin kx plus b dan fx sama dengan a cos kx plus b adalah sebagai berikut. Nah yang pertama, buatlah grafik fungsi yang berpadanan, yaitu grafik gx sama dengan sin kx dan gx sama dengan cos kx ya. Nah ini berarti untuk yang sin, yang ini untuk yang cos ya. Berpadanan itu yang hampir sama. Nah hanya saja kan ini ditambahkan dengan apa nih, sudutnya ya, atau nilai apa ini, konstantanya ya. Ditambahkan dengan nilai konstantanya. Nah yang kedua, kalikan setiap ordinat dan fungsi tersebut dengan a sehingga diperoleh fungsi lain. Nah berarti yang ini nih, yang pertama nih kita kalikan dengan a, sehingga menjadi seperti yang diminta nih, seperti grafik yang diminta ya. Jadi di sini ax sama dengan, nah ini fungsi yang baru ya karena telah dikalikan dengan a. Nah ax sama dengan a sin kx dan hx sama dengan a cos kx. Nah yang ketiga, lukis grafik fungsi hx sama dengan a sin kx dan hx sama dengan a cos kx. Kemudian geser grafik fungsi tersebut ke arah sumbu y, ke atas maupun ke bawah sejauh b satuan. Sedemikian sehingga diperoleh grafik fungsi fx sama dengan a sin kx plus b dan fx sama dengan a cos kx plus b. Oh jadi ini b ini nilai dari yang ada di y nya ya. Jadi dia b ini yang menyebabkan grafik tersebut bergeser, bisa ke atas bisa ke bawah. Nah seperti itu ya bergesernya. Nah ini contoh yang pertama, lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1. Nah untuk interval 0 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 2v. Nah berarti ini sudutnya ya, sudutnya ini 0 derajat sampai 360 derajat. Nah ini pembahasannya, grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1 dapat diperoleh melalui langkah-langkah berikut. Nah yang pertama tadi, buat grafik yang berpadanan, yaitu grafik gx sama dengan sin x. Berpadanan itu yang hampir sama dengan yang soalnya, karena di sini sin x berarti kita pakai gx sin x. Yang kedua, kalikan setiap koordinat dari grafik fungsi gx sama dengan sin x dengan 2 sehingga diperoleh hx sama dengan 2 sin x. Nah karena di sini dimintanya fungsi fx sama dengan 2 sin x, berarti kita kalikan sin x yang tadi ini yang ada di langkah pertama, gx sama sin x dengan angka 2. Kalau sin 3 ya berarti kali 3, sin 4 tergantung yang ada di soalnya ya. Berarti sini dikalikan dengan 2 maka diperoleh hx sama dengan 2 sin x. Nah yang ketiga, lukis grafik fungsi hx sama dengan 2 sin x. Nah kita lukis setelah dapat ya yang di langkah kedua, langsung kita lukis. Kemudian geser fungsi tersebut ke atas sejauh 1 satuan. Nah karena dia positif 1 berarti ke atas ya, kalau negatif berarti ke bawah. Sedemikian sehingga diperoleh fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1. Nah gambar berikut menunjukkan grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1 untuk sudutnya 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari 2v atau 360 ya. Nah ini kita lihat dulu ya. Biar mempermudah membuat grafik, kita bentuk dulu tabel dari fungsi trigonometri. Tadi yang pertama itu kita disuruh membuat grafik yang berpadanan, yaitu grafik gx sama dengan sin x. Nah berarti dia nilainya adalah 0 setengah akar 3 1. Nah berarti di sini tuh nilainya nih 0 derajat ya, 0 derajat. Ini berapa nih, 180 dibagi 6 berarti 30 ya, ini 30
Kalau mau lengkap itu lebih bagus ya. Di sini karena terbatas tempatnya ya, jadi kita hanya yang ininya aja, yang penting-pentingnya saja. Ini V per 3 berarti 180 dibagi 3, 60 ya. Ini 60, ini berarti 90. Ini berapa nih? Ini 120 ya. Ini berapa nih? Ini berarti 150 ya. Wah, ini berarti kelipatan dari berapa nih? 30 ya. Iya ya, ini 180. Nah, di sini yang diambil kelipatan dari sudut 30. Ini berarti berapa? 210 ya, 210. Ini sampai 360 ya, tinggal dilanjut saja ya. Waktu durasi. Nah, jadi di sini sinus 0 berarti kan 0 nilainya. Sinus 30 atau V per 6 itu setengah. Sinus dari V per 3 atau 60 derajat itu setengah akar 3, sampai sinus 2V atau 360 derajat adalah 0 ya. Nah, yang kedua kan kita kalikan tadi fungsi Gx sama dengan sin X itu dengan 2, maka diperoleh fungsi baru itu Ax sama dengan 2 sin X. Nah, berarti sini nilainya kita kalikan juga. Sin X itu kan tadi nilainya 0, berarti kalau 2 sin X 0 kali 2 berarti kan 0 juga. Nah, yang ini sudutnya 30 derajat, untuk sin X kan setengah, berarti kalau yang dikalikan dengan 2 jadi setengah kali 2 ya 1. Selanjutnya sampai 360 ya. Nah, yang ketiga ini ditambahkan dengan satu satuan atau dengan angka 1 ya. Jadi kalau ditambahkan dari setengah ini yang 2 sin X, tadinya 0 ditambah 1 jadi 1, tadinya 1 ditambah 1 jadi 2, tadinya akar 3 ditambah 1 bukan akar 4 ya, tapi jadinya 1 plus akar 3 ya, seperti itu, paham ya. Dan seterusnya sampai 360 itu 1. Nah, setelah kita dapat menentukan nilai-nilai untuk di sumbu Y nya ya, ini kan untuk sumbu Y, sumbu X nya itu sudutnya. Nah, maka kita gambar grafiknya. Untuk sin X, nah seperti ini grafiknya ya, kurang lebih kita sketsa saja ya. Ya, tadi kan dia nilai terbesarnya itu di sumbu Y adalah 1 dan nilai terkecilnya min 1 atau terendahnya. Jadi di sini nih, ini kan 1, nah ini min 1. Ini untuk grafik fungsi Gx sama dengan sin X. Ya. Terus yang kedua 2 sin X. Nah, 2 sin X itu dia dikalikan. Berarti yang tadinya terbesarnya itu 1 dikalikan 2 jadi 2, dia naik nih. Nilai maksimum naik dan nilai minimumnya juga makin turun ya, jadi min 2. Ini untuk grafik 2 sin X ya. Nah, yang terakhir nih yang disuruh gambar grafik 2 sin X plus 1. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi karena dia ditambah 1, maka grafik ini akan bergeser keseluruhannya ya. Tadinya kan dia tetap nih, yang di tengah ini cuma nambah nilai maksimum dan nilai minimumnya nambah tinggi, sedangkan yang untuk terakhir ini dia bergeser karena ada pertambahan plus 1, bergeser ke arah mana? Ke arah positif, berarti ke atas ya. Nah, dari grafik yang tengah ini, yang ungu ini, dia bergeser menjadi grafik yang merah. Nah, yang tadinya 0 bergeser menjadi 1 ya kan. Yang tadinya nilai maksimumnya 2 bergeser menjadi 3. Seperti itu ya. Terus yang tadinya turunnya itu atau nilainya di V ini nih, satu bukit ini ya,
Nah, tengah-tengahnya di V, karena tambah 1 jadi adanya di sini. Nilai V-nya itu jadi di sini ya nih. Nah, jadi 1 dia besarnya, yang tadinya 0 jadi 1. Seperti itu ya. Nah, yang tadinya nilai maksimumnya adalah min 2 karena dia bergeser ke atas, jadi nilai maksimumnya nilai minimumnya mohon maaf ya, yang tadinya nilai minimumnya min 2 bergeser jadi nilai minimumnya min 1 ya, seperti itu ya. Untuk periodenya masih sama 2V, tapi nilai maksimumnya jadi 3, nilai minimumnya jadi min 1 untuk grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1. Seperti itu ya. Kalau kalian mau langsung gambar, misal nggak usah lah kita gambar sampai 3 grafik, langsung aja 2 sin x plus 1, nggak apa-apa, boleh ya. Ini hanya perbandingan saja ya, karena kan yang ditanyakan itu lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x plus 1. Nah, caranya seperti ini kurang lebih ya. Oke, paham ya? Nah, contoh yang kedua, ini persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar di bawah ini. Nah, lihat, kita disuruh mencari persamaan grafik fungsi dari gambar atau grafik fungsi yang sudah ada. Lihat di situ. Di situ terdapat grafik fungsi yang dimulai dari nilai y sumbu y-nya sama dengan 1, sudut 0 x-nya itu sudutnya 0 ya. Kita lihat ini grafiknya ini tidak asing ya. Ini seperti grafik sinus. Hanya saja kan kalau grafik sinus biasa dimulai dari titik 0. Ini dimulai dari titik y-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini sudut ya, 0, 60 derajat dan 240 derajat. Ya, bagaimana untuk caranya? Nah, kita lihat lagi. Berarti nilai maksimumnya 2 ya. Nilai minimumnya juga min 2. Nah, oke. Tinggal kita tentukan ya pembahasan. Nah, ciri-ciri pada grafik samping adalah yang pertama merupakan grafik sinus, betul kan? Karena dia memiliki bukit dan memiliki lembah. Nah, ya. Yang kedua, memiliki periode. Nah, periodenya tadi kalau sinus itu berapa? 2V atau 360 derajat, sama aja ya. Terus karena Pi itu nilainya 180, ingat. Yang ketiga, nilai maksimum 2 dan nilai minimum min 2. Nah, tadi betul juga. Yang keempat, nah berarti amplitudonya 2. Dari mana amplitudonya 2? Ingat lagi rumusnya, setengah nilai maksimum itu berarti 2 dikurangi nilai minimumnya, berarti min 2. Nah, ini ya. Ingat, kurung tutup. Nah, berarti kan sini setengah dalam kurung 2 ditambah 2 kan, plus sama min sama min jadi plus. Ini 4. Berarti setengahnya dari 4 itu adalah 2. Seperti itu ya. Nah, yang keempat, memotong sumbu X. Nah, ini kita hapus dulu. Saya yakin kamu juga udah paham ya untuk mencari nilai amplitudo. Nah, memotong sumbu Y di titik 0 derajat, 1 ya. Jadi ini kan X, Y ya. Berarti X-nya itu 0 derajat nih di sini nih, 0 derajat, 1-nya itu sumbu Y. Nah, ciri-cirinya sudah kita dapatkan, maka langsung kita cari persamaan grafik fungsinya ya. Nah, dari persamaan umum fungsi trigonometri untuk sinus adalah, nah ini rumusnya ya. Jadi Y sama dengan A sinus dalam kurung 2V per T X plus T theta ya. Paham ya? Iya. Oke. Nah, A-nya itu berapa? A itu amplitudo ya. Amplitudonya itu kan nilainya tadi 2 sin
2V per T. T itu apa? T itu periode ya. Di sini T periode. Nah, tadi bahwa misalkan P nggak apa-apa ya, itu P itu singkatan dari periode. Kalau ini lambangnya dari periode itu adalah T. T itu sama dengan 2V. Nah, ya. Berarti jadinya Y sama dengan 2 sin. Nah, ini kan habis nih. 2V dibagi 2V kan 1. Kan habis ya, tapi 1. Jadi 1 tuh nggak perlu ditulis, sisa X saja. Tinggal tulis X saja plus V. V sih plus theta. Nah, di sini kan kita memiliki titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y ini terhadap sumbu Y di titik 0 derajat, 1. Jadi titik potong grafik fungsi trigonometri ini dengan sumbu Y itu ada di titik 0 derajat, 1 ya. Nah, maka 0 derajatnya ini kepemilikan sumbu X, sedangkan satunya adalah kepemilikan dari sumbu Y atau nilai Y ya. Jadi di sini Y-nya kita ganti dengan angka 1 sama dengan 2 sin X-nya jadi 0 derajat plus theta. Nah, maka dari sini ya, dari sini 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Bukan jadinya min 2, bukan ya. Karena di sini 2 ini merupakan perkalian 2 dikalikan sinus. Nah, maka kalau dari perkalian pindah ke beda ruas, maka menjadi pembagian. Gitu ya. Paham ya? Jadi di sini bukan jadi min 2, tapi jadi pembagi. Jadi 1 per 2 sama dengan sin theta. Kenapa sin theta? Karena kan ini 0 derajat. Theta ini kan sudut juga, ditambah dengan sudutnya 0, ya tetap aja theta kan? Iya kan? Iya. Nah, kita cari sudutnya. Sinus berapa yang nilainya setengah? Jadi sinus sudut berapa ya yang nilainya setengah? Itu berapa tadi? Sin ya 30 ya. Sinus 30, maka tetanya itu atau sudutnya itu adalah 30. Nah, ini kan sin 30 itu kan sin 30 derajat. Nah, 30 derajat ini merupakan sudutnya, berarti tetanya ya. Jadi yang diambil hanya tetanya saja. Jadi nilai tetanya itu adalah theta sudutnya 30 derajat. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 2 sin dalam kurung X plus 30 kurung tutup derajat ya. Seperti ini persamaannya. Oke ya. Paham ya? Ya, good. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan dari gambar berikut ini ya, atau dari grafik di bawah ini. Berarti ini grafiknya grafik apa? Memiliki lembah. Nah, walaupun dia dari sini, tapi kan dimulai dari sini ya. Ini merupakan grafik kosinus, betul ya, bukan grafik sinus, tapi dimulai kan dari titik potong terhadap sumbu Y. Oke, selamat mengerjakan ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga kalian lebih mengerti, lebih paham ya, lebih mudah mempelajarinya. Jika masih kesulitan, boleh mencari referensi yang lain atau boleh menanyakan kepada guru kalian masing-masing ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.